Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adamul Labib dengan NIM 24090140. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Blender khususnya proses pembuatan karakter 3D. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa fitur Blender yang saya akan gunakan untuk membuat karakter tersebut mulai dari tahap awal hingga karakter selesai dibuat. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Hai teman-teman, sebelum kita mulai bikin karakternya, aku mau jelasin dulu beberapa tools dan fitur di Blender yang bakal aku pakai buat bikin karakter low poly ini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali buka Blender, jangan lupa dulu. Di Blender ini itu ada beberapa mode utama dan tiap mode punya fungsinya masing-masing. Yang pertama itu di object mode. Yang pertama, kita bisa memilih objek, pindahin objek, muterin sama segala objek. Maksudnya gini, kita bisa nambahin objek juga di sebelah sini. Kita bisa geser objek, geser, atau nge-scale, atau nge-rotate. Jadi kalau mau geser objek ke kiri kanan, ngisiin gedein tuh dilakukan di objek mode ini. Nah, yang terus ada edit mode. Nah, kita bisa masuk ke edit mode. Nah, ini mode yang paling sering dipakai buat modeling. Di edit mode kita bisa ngedit bentuk mesh. Bentuk meshnya langsung kayak ngatur vertex, edge, dan face. Maksudnya gini, ini bisa select vertex, bisa nge-select vertex, nge-select garisnya atau edge, atau nge-select face-nya. Kalau kita mau ngedit titiknya aja, kita pakai vertex select. Nah, kayak tadi bilang, kita select. Kalau mau ngedit garisnya, kita pakai edge select. Kalau mau ngedit face, kita pakai face. Nah, buat gerakin atau bagian mesh, aku biasanya pakai shortcut G buat geser. Pencet aja G sekali aja. G buat geser, R buat muter, S buat nge-scale. Kalau mau ngelakuin extrude atau narik bentuk baru dari mesh, shortcutnya itu E itu. Nah, bisa nambahin objek itu ya, bukan nambah sih, lebih ke narik objek aja gitu. Ini aku pakai banget buat bikin lengan, kaki, atau badan. Nah, selanjutnya ada bevel. Ini nggak terlalu kepake sih, cuman aku kasih tau aja. Soalnya itu kontrol sama SB, bisa buat ya. Oke, selanjutnya ada loop cut itu buat nambahin potongan di mesh biar perlunya lebih fleksibel. Maksudnya gini, shortcutnya itu Ctrl R tuh buat nambahin potongan di meshnya gitu. Karena kita bikin karakternya low poly, aku nggak terlalu banyak pakai loop cut. Semakin simple meshnya, semakin bagus buat style low poly. Nah, selain itu aku juga sering pakai mirror modifier. Gini, mirror modifier. Jadi kita cukup ngedit salah satu sisinya otomatis berikut ini. Kita cek dulu, kita lihat dulu nih.
Ini ada modifier. Kalau misal aku matiin nanti bakal hilang, karena aku tuh ngeditnya tuh di sebelah sini doang, nanti di sini tuh ngikut gitu. Teman modifier, mirror modifier itu. Untuk nambahin objek baru seperti yang aku bilang, untuk tadi cara nambahin objek baru tuh shift plus A. Itu buat nambahin objek baru. Di sini ada banyak, kayak misal di mesh itu ada plane, cube, circle. Ini itu kertas, cube itu kotak, circle itu kayak lingkaran, ini baru bundar, ini kayak bola. Helipad itu aku belum pernah pakai. Ini silinder, aku pakai ini biasanya buat kaki atau leher gitu, para silinder. Nah, tools and fitur tadi itu yang bakal aku pakai buat ngebikin semua ini dari mulai rambut, kepala, leher, badan, tangan, sama kaki. Itu aku pakai fitur tadi. Oh iya, kalau kalian pakai laptop kan biasanya nggak ada numpad 1, numpad 2, numpad 3 kan. Nah, buat biar bisa kayak gini, melihat secara langsung kayak gitu, ini aja biar bisa kayak gini. Karena kan kalau di komputer harus pakai numpad 1, numpad 2, numpad 3. Nah, ini pakainya ini bisa cuman pakai tombol nomor. Ini caranya tuh di edit, preference, di input. Nah, ini emulat nomornya diaktifin, nanti bisa pakai ini. Nah, karena karakter low poly itu nggak terlalu mikirin detail kepala atau wajah, yang penting bentuk orangnya tuh masih basah gitu ya. Emang bentukan low poly tuh kayak gini. Oke. Nah, ini tuh contoh hasil akhirnya, bentuk simple, polygon sedikit tapi tetap kelihatan sebagai karakter. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin gimana cara nambahin warna di karakter kita biar bisa lebih menarik daripada warna ini. Oke, yang pertama aku tuh pakai cara ini. Di material kita pencet, kita pilih tambah material dulu, warna dipencet dulu. Nah, ini dihapus satu-satu. Nah, terus pilih new, ini nanti pilih yang di sini. Aku mau bajunya tuh warna pink. Sebelah sini tinggal cari aja, tinggal pas-pasin, atau mau ini pakai kode juga bisa. Nah, kalau sudah, ini kan sudah nih, harusnya sudah. Ini kenapa nggak kelihatan? Itu karena di sebelah sininya masih di mode ini. Bisa dipilih di sini atau pakai set aja bisa. Kita di material preview tuh bakal jadi pink semua. Oke teman-teman, lanjut ke sedikit waktu. Oh iya, satu lagi, itu tambahin modifier yang namanya subdivision nih. Subdivision surface. Oke, subdivision itu buat biar nggak terlalu kotak-kotak banget kelihatannya. Oke, selanjutnya kan kita mau ke animasi tuh, ngeriggingnya. Nah, sebelum ngerigging kita tuh harus nambahin semua jadi satu file. Itu masih bisa nih, kaki, kepala, leher, tangan, telinga, tubuh. Nah, kita masukin aja. Sebelum masukin, sebelum di grouping, ini benerin dulu ya teman-teman. Ini tuh kayak warna-warnanya tuh dimasukin semua.
pokoknya ini semuanya harus berwarna dulu, baru di grouping. Nah, cara groupingnya itu misal tangan ini badan sama tangan ini, karena ini udah di warnain, jadi nggak apa. Misal itu caranya pertama pencet absennya dulu. Nah, jangan langsung pencet tangannya dulu teman-teman, tapi pencet ini kalian pencet shift biar dua ini. Nah, terus baru di Ctrl C. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita harus nge-apply ini dulu. Sebelum di grouping, kita apply dulu aja ini modifier, sama modifier di apply dulu. Salah, quantity card bisa pencet di apply ini, di apply. Nah, nanti baru bisa kita Ctrl C, baru bisa di grouping. Oke, kurang lebihnya itu bakal kayak gini. Ini sudah di grouping, udah jadi satu. Nah, udah aku warnain juga. Nah, kita masuk ke animasinya ya, deckingnya, animasi deckingnya. Nah, aku udah makasih udah ada. Oke, kalau misalnya kalian sudah masukin ini, nanti gak bakal bisa teman-teman, misal kita masuk ke pose mode ini. Aku sudah bisa harusnya karena udah aku bikin animasi juga, jadi udah bisa hasilnya. Nah, sudah bisa. Nah, kalian yang belum bisa itu harus ini dulu, kalian pencet objeknya, shift rectify nya, terus Ctrl P. Nah, kalian wake otomatis, auto wake nih, otomatis ini. Nanti karena aku udah, jadi nggak perlu juga nih, apa sih. Nah, oke. Oh iya, aku hampir lupa. Ini kan udah animasinya sudah ini. Nah, kita masuk ke objek mode lagi. Kita tambahin ini kamera. Nih, aku udah pakai kamera. Cara kalau belum ada, tinggal shift A terus cari kamera nih, atau tambahin ini juga. Ini tuh ada tuh di sini poin saat ini ada ini kamera tuh bakal nanti di frame-nya bakal munculin kayak gini. Nah, di kameranya juga, cara ngeliatin kamera yang lebih enak itu di view. Nah, kamera tuh view-nya diaktifin biar nanti bisa kayak gini. Nah, di sini di kamera ini kan jadi itu ada kayak gini. Oke. Nah, kamera ini bakal pindah-pindah sesuai kayak yang aku taruh dulu. Kan nih di 160 aku mau di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, nanti di klik 0 aja, terus kita pindah sebelah sini. Nah, nanti di frame ke 100 nanti bakal pindah ke frame 150 gitu. Bakal pindah ke frame 150. Nah, kalau misalnya ini yang nggak di update, nanti nggak bakal bisa semua. Kalau bisa langsung keluar. Ini harus diaktifin dulu baru bisa. Oke. Kalau udah ininya sebelum habis itu kita masuk ke render animasinya ya.
maksudnya jadi rendering ke video. Nah, aku tuh pakai caranya gini. Nanti yang kita pencet output aja, outputnya di nah ini aku karena udah aku outputin, kalian pilih dulu ininya, masukin filenya itu di mana. Nah, kalian klik di sini dan lalu di ACC terus kalau sudah ini formanya dipakai dulu PNG terus. Nah, udah semuanya ini aja. Ini filenya aku default. Nah, nanti kita pilih render, terus render animation. Terus kalau udah selesai render animasinya, ini kan render animasinya kan gambar tuh per frame tuh, per frame. Ini karena ininya tuh PNG dulu. Nah, habis itu kita simpan dulu. Habis itu kita masuk ke no aja, terus video editing. Aku pakainya video editing ini. Di sini kalian tambahin aja shift A, terus image sequence. Kalian tuh tadi taruhnya di mana? Misalnya naruhnya di sini. Kan pasti masuk di sini, udah semua. Nah, sebelumnya kita biar ininya urut. Ini kan gak urut tuh. Biar urut, kita ini dulu, terus name. 1 2 3 4 5 tuh. Ini kan tadi kan per frame. Oke, tinggal add. Misalnya sudah nih, ini lihat. Oke. Ini kan masih kepanjangan ya, bakal hilang. Nah, dan di sini kita di hike aja, biar pas lagi gitu. Nah, udah. Coba kita lihat lagi. Kayak sudah. Apa ngeliat nilai nggak apa. Nah, kalau sudah kita habis itu kita mau ngerender videonya. Nah, terus kita masukin lagi mau taruh di mana. Semua ini taruh di sini, tinggal cepet. Terus ini juga di file. Kalian pas lagi ini harus langsung diacak aja. Kalau udah masuk ke filenya, langsung habis itu kita render lagi, render animation lagi. Habis itu bakal masuk ke sini, bakal masuk ke ini nih. Aku ada 4 bakal masuk sini teman-teman. Nanti kalian bisa lihat langsung di sini. Nah, ini nggak bakal nge-lag. Tadi kan nge-lag di sini kan kak. Itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial Blender dari saya. Semoga penjelasan yang saya tampilkan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dadah.